Adapun undang-undang yang akan saya analisis adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di mana di dalam undang-undang ini yaitu pada pasal 88 ayat 1 berbunyi setiap pekerja ataupun buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja ataupun buruh, untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memastikan kesejahteraan para pekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di dalam pasal ini membahas tentang hak pekerja untuk memperoleh upah yang layak, di mana penjabaran lebih lanjut mengenai upah yang layak ini dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya dan peraturan pemerintah terkait yang ditetapkan berdasarkan komponen upah minimum regional. Dari pasal ini dapat kita lihat ada beberapa kelebihan, diantaranya yaitu perlindungan pasal. Pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pekerja agar tidak menerima upah di bawah standar. Kemudian adanya standar kelayakan, yaitu pada pasal ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan UMR atau UMP yang diatur setiap tahun oleh pemerintah daerah berdasarkan kebutuhan hidup yang layak. Dan kemudian adalah kesejahteraan. Pasal ini mendorong pemberian kehidupan di mana untuk membuktikan kesejahteraan pekerja. Tapi dari pasal ini ada beberapa kelemahannya, diantaranya yaitu implementasi. Penetapan UMR ataupun UMP seringkali tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan hidup. Misalnya indeks kebutuhan pokok yang meningkat lebih cepat daripada kenaikan UMR di beberapa daerah. Kemudian pengawasan. Kurangnya pengawasan terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar. Banyak kasus di mana pekerja di sektor informal tidak terlindungi oleh aturan ini. Kemudian diskriminasi yang tidak semua sektor usaha mampu membayar UMR ataupun UMP sehingga terjadi ketimpangan antara pekerja sektor formal dan informal. Dari banyaknya kasus dapat dilihat seperti contohnya para buruh honorer yang setiap 1 bulan terkadang menerima upah mereka sebesar 200.000. Padahal itu semua tidak sesuai dengan hasil kerja keras mereka. Dari semua pasal ini ataupun dari semua keterangan ini dapat kita beri rekomendasi bahwa pemerintah harus membuat revisi kebijakan di mana perlu mengkaji ulang formula penetapan UMR atau UMP lebih yang responsif terhadap kebutuhan pokok. Dan juga penguatan pengawasan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan. Baiklah, tadi adalah analisis saya terhadap undang-undang yang telah saya bahas. Untuk selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.